Halo guys, kenalin saya Robert. Saya di sini akan menjelaskan tentang keseimbangan kehidupan kerja. Pasti kalian sudah tahu apa itu keseimbangan kehidupan kerja. Nah, buat kalian yang belum mengetahui, simak videonya ya. Oke, kalian tahu gak sih apa itu definisi work-life balance? Oke, jadi work-life balance itu sendiri, dia dapat diartikan sebagai apa? Dapat diartikan sebagai keseimbangan antara jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan jumlah waktu yang dihabiskan untuk kehidupan pribadi. Seperti halnya kalian bisa mengajarkan hobi, bisa berkumpul sama keluarga, sama teman, terus kalian bisa tidur yang nyenyak dan bersosialisasi sama orang di luar lingkungan kerja, seperti itu. WLB atau keseimbangan kehidupan bekerja merupakan salah satu kondisi di mana suatu individu mampu mengatur antara tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga tanggung jawab lainnya, sehingga tidak terjadi konflik antara kehidupan keluarga dengan karir pekerjaan. Menurut Clark, WLB memiliki konten yang baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan yang dapat meminimalisirkan terjadinya konflik. Baik, di sini ada 3 aspek yang berperan dalam terciptanya work-life balance. Yang pertama, keseimbangan waktu antara kesetaraan waktu antara karir dan keluarga. Yang kedua, keseimbangan peran di mana psikologis antara karir dan keluarga sehingga berpotensi konflik dapat diminimalkan. Yang ketiga, keseimbangan kepuasan yang mengacu pada kepuasan yang seimbang antara karir dan kehidupan. Pentingnya WLB di tempat kerja. WLB terwujud ketika karyawan tidak menganggap pekerjaan sebagai tugas yang melelahkan. Mereka akan bekerja lebih keras dan meminimalisir kesalahan dalam bekerja. Mereka mampu memberikan performa terbaiknya. Selain itu, bisa meningkatkan manajemen dan keterlibatan karyawan terhadap lingkungan kerjanya. Keterlibatan karyawan yang secara tinggi secara tidak langsung bisa mengurangi tingkat keluar masuknya karyawan dalam suatu perusahaan. Baik, di sini juga ada dampak kekurangan dari work balance. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan juga dapat merugikan kesejahteraan karyawan. Yang pertama ada burnout. Karyawan yang bekerja terlalu keras lebih rentan terkena stres yang tinggi. Stres yang tinggi menyebabkan kondisi burnout. Yang kedua ada gangguan kesehatan mental dan fisik. Burnout yang berkepanjangan akan mengganggu kesehatan mental karyawan. Mereka akan terus-menerus merasa tertekan dan tidak bahagia dalam bekerja. Selain itu, karyawan yang bekerja dan duduk selama berjam-jam akan mengganggu kesehatan fisik mereka. Yang ketiga ada produktivitas dan kualitas kerja. Karyawan yang mengalami kelelahan dan cenderung tertekan akan mengalami penurunan produktivitas dan kualitas kerjanya. Beberapa studi kasus work balance yang dimana itu ada di perusahaan ternama.
yang pertama itu ada di perusahaan Google. Google telah menerapkan berbagai inisiatif work-life balance untuk karyawannya, mulai dari bekerja di rumah yang fleksibel, memberikan cuti melahirkan secukupnya, dan menyediakan layanan pengasuhan anak di kantor. Yang kedua itu ada Microsoft. Kebijakan menarik yang diadopsi Microsoft yaitu No Meeting Friday untuk mengurangi jumlah rapat pada hari Jumat supaya karyawan lebih fokus pada tugas yang lebih penting seperti sholat Jumat. Halo guys, saya balik lagi nih. Gimana guys videonya? Cukup menarik bukan? Oh iya, saya mau nambahin sedikit kesimpulannya nih guys. Jadi keseimbangan kehidupan kerja merupakan suatu metode di mana kita harus menyeimbangkan antara waktu untuk bekerja, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk diri kita sendiri. Terkadang kita terlalu fokus bekerja akan lupa luangkan waktu untuk hal lainnya. Sekian kesimpulan dari saya. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya.